Makassar, Senin 29 Juli 2024. Senin pagi yang seharusnya tenang berubah menjadi penuh gejolak ketika puluhan anggota Front Pembebasan Rakyat (FPR) memenuhi wilayah kerja Dinas Perhubungan Kota Makassar. Mereka datang dengan satu tujuan yang jelas, mendesak pihak berwenang untuk menindak tegas operasional Bajaj yang diduga tidak memiliki izin resmi. Dalam aksi unjuk rasa yang dramatis ini, FPR menyoroti adanya aktivitas Bajaj di Sulawesi Selatan yang diduga telah beroperasi selama bertahun-tahun tanpa izin. Yang lebih mengejutkan, mereka mengklaim bahwa Dinas Perhubungan Kota Makassar dan beberapa stakeholder telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ini. Ketua FPR, Alif Taisuri, dengan suara yang bergetar penuh emosi, menyampaikan, seharusnya Dinas Perhubungan Kota Makassar dan Dirlantas Polda Sulsel memiliki berbagai tugas dan fungsi dalam pengelolaan dan pengaturan lalu lintas di wilayah Kota Makassar serta Provinsi Sulsel. Beberapa tugas dan fungsinya meliputi peraturan dan penegakan hukum, mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum terkait lalu lintas, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Tuntutan yang disuarakan oleh FPR sangat jelas. 1. Mendesak Dinas Perhubungan Kota Makassar untuk segera menertibkan operasional kendaraan Bajaj dengan membuat regulasi yang jelas. 2. Mendesak Dirlantas Polda Sulsel untuk memeriksa izin mengemudi para pengendara Bajaj. Suasana semakin memanas ketika para demonstran mulai meneriakkan yel-yel dan mengibarkan spanduk dengan tulisan-tulisan yang menyuarakan ketidakpuasan mereka. Keadilan untuk rakyat, tertibkan Bajaj liar, seru mereka dengan lantang. Tidak hanya itu, para demonstran juga mengepung kantor Dinas Perhubungan, menuntut pertemuan langsung dengan pejabat terkait. Kami tidak akan pergi sampai ada tindakan nyata, kata salah satu demonstran dengan tegas. Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari Dinas Perhubungan Kota Makassar maupun Dirlantas Polda Sulsel. Situasi di lokasi demonstrasi masih sangat tegang, dengan aparat keamanan berjaga-jaga untuk mencegah kemungkinan terjadinya bentrokan. Aksi ini menunjukkan betapa kuatnya suara rakyat yang tidak bisa lagi diabaikan. Mereka menuntut keadilan dan penegakan hukum yang tegas, serta berharap agar pihak berwenang segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Hanya waktu yang akan menjawab, apakah suara mereka akan didengar dan direspon dengan tindakan nyata. Aksi terkait dengan Bajaj. Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang kami cintai. Saya kira ini adalah bentuk kepedulian saudara-saudara terkait dengan transportasi di pemerintah Kota Makassar atau di wilayah Kota Makassar. Memang akhir-akhir ini kita melihat bahwa tingkat kemacetan ataupun terjadinya laka lantas di wilayah Kota Makassar sangat tinggi, sehingga kami dari Disub Kota Makassar sangat tinggi atensinya terkait dengan kendaraan-kendaraan yang tidak berstandar atau tidak berizin. Ya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran saudara-saudara di sini. Saya melihat ini generasi kita yang salah satu yang kita andalkan, yang melihat permasalahan transportasi di Kota Makassar. Selanjutnya mengenai Bajaj, khususnya mengenai Bajaj, bahwa ini saat ini sudah banyak yang bahkan sudah tumbuh dan on the road di Kota Makassar, dan bukan hanya di jalan-jalan utama, tapi juga di hampir semua wilayah-wilayah sudah tersentuh di Goa, dan kami melihatnya bahwa ini Bajaj ini digunakan untuk angkutan umum. Ya. Kalau prinsipnya bahwa setiap angkutan umum harus berizin dan harus mematuhi standar keselamatan. Ya. Nah, dua ini yang penting yang saya maksudkan tadi adalah izin dan standar keselamatan. Seperti itu yang kita lihat juga bahwa apakah ini standar keselamatan atau tidak. Nah, ini kita perhatikan bahwa
ini juga sangat berisiko di masyarakat. Nah, yang kedua adalah apakah sudah ada izinnya. Nah ini yang saya lihat di permintaan saudara bahwa apakah ini ada izinnya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa izin angkutan umum belum ada. Jadi baja ini belum ada izin operasionalnya, izin operasional. Jadi saya perlu sampaikan bahwa ada dua izin sebenarnya, izin operasional dan izin angkutannya sebagai kendaraannya. Kalau kendaraannya itu kan STUP sudah ada, ya. Esrut namanya, Esrut. Dan yang kedua izin operasional. Nah izin operasionalnya belum memiliki. Nah izin operasional ini harus melalui OSS. Ya, cara ketentuannya di OSS ini dia harus masuk. Dia ada 4 kategori perusahaan yang bisa mendapatkan izin operasional untuk angkutan umum. Pertama adalah dia adalah berbadan hukum. Berbadan hukumnya itu jenisnya itu yang pertama adalah koperasi, yang kedua adalah perseroan terbatas atau PT, atau dia perusahaan daerah atau perusahaan nasional. Ya itu ada 4 itu. Nah keempat ini belum ada yang menyampaikan izin kami melalui OSS. Ya. Yang saat ini masih dikuasai oleh orang perorangan. Ya. Nah keempat syarat ini menjadi syarat penting. Kemudian selanjutnya adalah harus memiliki standar keselamatan. Ini kita harus cek apakah standar keselamatannya memenuhi atau tidak. Nah, semua kelengkapan ini belum ada. Jadi kami belum bisa proses izinnya. Ya. Adapun yang saat ini adalah beroperasi, yang melewati beroperasi menggunakan aplikasi namanya Maxride itu bukan perusahaan angkutan, tapi dia aplikasi. Yang bisa mendapatkan izin adalah perusahaan angkutan. Yang bisa mendapat izin operasi adalah perusahaan angkutan, bukan perusahaan aplikasi. Nah, Maxride-nya adalah aplikasi. Kayak KLBI-nya tidak bisa masuk. Ya, mungkin dia mendapatkan izin dari Kominfo terhadap aplikasinya, tapi di operasinya dia belum memenuhi. Ya. Kami setuju saudara-saudara sekalian bahwa ini permintaan saudara untuk membuat regulasi. Saya kira ini sangat sensitifnya saudara melihat ini, dan saya yakin bahwa saudara belajar bahwa semuanya perlu diatur, termasuk bajai. Nah, mengaturnya ini juga ada kewenangan. Kalau kewenangannya di Sub Makassar ini adalah kewenangan operasinya adalah wilayah Kota Makassar. Tapi bajai ini menggunakan Maxride itu bisa melewati Makassar, Maros, Makassar, Goa. Jadi kami tidak bisa. Jadi ini bukan kewenangan kami. Sesuai dengan regulasinya, dia berada namanya angkutan sewa khusus namanya. Angkutan sewa khusus itu berada bukan di kewenangan kami menerbitkan. Ya. Jadi sebenarnya yang saat ini memberi izin katanya ini media, katanya Organda. Ya, tapi sebenarnya kewenangannya ini adalah kewenangannya adalah pemerintah sebenarnya untuk mengeluarkan izin. Tapi ketentuan untuk mendapatkan ini belum terpenuhi. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami berharap teman-teman sekalian untuk mendorong mereka untuk mendapatkan izin. Nah, sambil kami menyiapkan regulasinya. Regulasi itu sebenarnya sudah ada regulasinya. Sudah ada regulasi kalau di Permenhub itu sudah ada juga yang nomor 12 tahun 2015, atau standar perizinannya namanya PM 22. Ya, kalau untuk operasionalnya jelas sekali sebenarnya juga diatur di Undang-Undang nomor 22 tahun 2019. Ya, itu tentang jalan itu sudah jelas sekali sebenarnya. Nah, saya kira mungkin kalau lebih teknis lagi, segera mereka untuk saat ini transport angkutan ini harus berstandar, memperhatikan standar keselamatan. Yang ketiga adalah segera akan melakukan forum transportasi untuk membahas secara
Tapi yang saat ini kan kita dulu. Jadi bisa keluarkan himbauan Pak Bro? Iya. Kalau himbauan itu hanya seperti melengkapi ininya. Sebuah regulasi kan sudah ada di regulasi. Himbauan. Terus yang kedua memperhatikan keselamatan penumpang atau keselamatan standar keselamatan angkutan. Nah, itu ada regulasinya juga. Nah, yang ketiga, untuk menghentikan ini saya harus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, dengan forum transportasi. Begitu. Jadi begini, mungkin karena ini sekian. Jadi untuk kedepannya mungkin sampai 2 hari ke depan, 3 hari ke depan kami menunggu langkah apa yang telah diambil oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar setelah aksi penyampaian aspirasi kami. Setidaknya sudah menjadi komunikasi ke instansi terkait, instansi lain untuk hal yang kami sampaikan barusan Kak. Jadi kami menunggu hal itu. Dan kalaupun tidak ada, kami janji kami akan turun lagi Pak. Ya oke. Yang akan kami lakukan itu bisa saya akan kirim kemana ke Jenderal Lapangan Bapak. Kami tahu ke mereka. Naik ke mereka. Misalnya Mas dan pengelola baja ini, apakah dia saat ini bersifat perorangan atau dia bersifat lembaga? Belum ada. Begitu. Ada kriteria Mas. Tidak ada kejelasan ini. Jangan sampai ini kita sebagai teman-teman itu mempertanyakan. Jangan sampai legalitas dari Dinas Perhubungan tidak mampu mempertanyakan. Oke. Iya. Bisa nanti kami tunggu imbauannya lewat mana Kak? Siapa yang bisa saya hubungi? Saya bisa hubungi. Oh ini. Oh iya. Nanti saya tunggu di imbauannya. Dari memang pas keadaan ya, mungkin kita akan kembali ke melakukan siap. pokoknya Tidak tanya nanti. 2 hari 3 hari ini saya segera susun suratnya. Siap. Oke, bisa. Terima kasih banyak. Dengan sama ini.